mau memuji nama Tuhan ya dengan Mars sekolah minggu kita. Oke, bisa? Kita mau nyanyikan Mars sekolah minggu, adik-adik. Mari kita membuka suara kita ya untuk memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu Mars sekolah minggu. Oke, sebentar ada message. Oh, bukan. Oke, kita mau memulai, semuanya buka suaranya ya. Jangan ada yang tidak buka suaranya. Oke, mari kita mulai. Ayo, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ayo lipat tangan nih ya, tutup matanya semuanya. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan setiap hari. Terlebih kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, di mana kami boleh diampuni dosanya dan boleh memperoleh hidup yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di pagi hari ini, di hari Tuhan ini, kami datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon, sertai kami dalam ibadah kami. Berikan kami sukacita yang besar ketika kami memuji nama Tuhan dan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang baru datang silakan duduk ya, cepat-cepat. Kita mau melanjutkan pujian kita ya. Oke, dibuka suaranya ya. Kita mau memuji nama Tuhan, melanjutkan ya. Oke, suci, suci, suci. Ya, mari kita buka suara menyanyikan pujian ini. Dua ayat ya, ayo.
Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Semuanya. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Ya, dikatakan di sini suci, suci, suci. Siapa yang suci? Dikatakan Allah Maha Kuasa. Ya, Tuhan kita yang Maha Kuasa, Dia adalah suci, suci, suci ya. Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Mereka semua pribadi yang suci. Nah, dan kita harus memuji, ya, memuji mereka, memuji namanya karena mereka layak dipuji. Ya, Tuhan Allah kita yang telah mengasihi kita semuanya. Ya, kita mau melanjutkan pujian dekat ke salib-Mu ya. Nah, mari kita menyanyikan pujian ini dengan menghayati kata-katanya dan juga kiranya ini bisa menjadi doa kita ya. Keinginan hati kita untuk selalu mau dekat kepada Tuhan, dekat ke salib-Mu. Ayo semuanya buka suara ya. Dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Iya, pujian ini mengatakan bahwa kita harus semakin dekat kepada salib Tuhan Yesus ya. Karena di dalam salibnya lah kita selalu mengingat ya bagaimana Tuhan Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib ya. Dan menyelamatkan kita, menggantikan kita untuk dihukum ya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa memiliki tempat di sorga kelak di dalam. Dikatakan di sini sorga kelak ya, supaya kita ada tempat. Jadi kita bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita ya. Kiranya pujian ini boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita menyanyikan Yesus disalib ya. Yesus disalib karena cinta saya. Ya, semuanya ya buka suaranya. Ayo.
Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Iya. Jadi semuanya bangkit berdiri ya, ada gerakannya ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Yesus disalib karena cinta saya. Oke? Ayo kita nyanyikan. Oke. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Iya, silakan duduk. Iya, dikatakan Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita, ya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dan semuanya ini nanti kita akan ingat dalam cerita ya yang akan disampaikan kepada kita ya. Kita lanjut pujian Papaku. Nah, adik-adik, ini adalah pujian paduan suara kita anak sekolah minggu untuk hari ayah nanti ya. Tanggal 19 Juni. Jadi ada 3 minggu lagi ya. Jadi kita setiap minggu akan nyanyikan lagu ini supaya kita bisa menyanyikannya nantinya dengan baik. Oke? Papaku, ayo. Ayo. Oh Papaku, sahabatku, yang tuntunku dalam Tuhan, yang selalu ada untukku dan selalu mengasihiku. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah Papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk Papaku tercinta. Intro. Ayat 2. Oh Papaku, teladanku, yang hidup dekat dengan Tuhan. Papa selalu membimbingku untuk berjalan bersama Tuhan. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah Papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk Papaku tercinta. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah Papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk Papaku tercinta. Untuk Papaku tercinta. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini berulang kali ya minggu depan dan juga di dalam latihan kita ya. Sekarang kita Ya, kita akan latihan ya. Nanti setelah sekolah minggu jangan langsung pulang, kita mau latihan sebentar ya. Oke, kita mau memberikan persembahan kita ya.
Yesus sayang semua ya. Kalau minta Matius untuk mengumpulkan persembahannya. Mari kita menyanyikan Yesus sayang semua. Ayo. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, kita mau doa persembahan, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo, mari kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh membawakan persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan terima persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati juga kami, papa mama kami, yang bekerja setiap hari. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Matius. Sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita Mazmur pasal 29 ayat 2 ya. Jadi adik-adik, ayo kita baca dulu 2 kali. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Sekali lagi ya, siap? 1, 2, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Ayo dilihat sebentar. Setelah itu kita langsung hapus ya yang hijaunya. Sudah, kita hapus ya. Oke, kita sebutkan ya dia ya. Mazmur 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, berilah ya. Nah, berilah kepada Tuhan. Baru kita hapus sujudlah kepada Tuhan. Ya, tadi berilah, sekarang sujudlah ya. Kita hapus juga. 1, 2, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Ya, kita hapus dengan berhiaskan kekudusan. Nah, semua isinya udah dihapus ya. Tinggal alamatnya. Kita bacakan sama-sama ya dari alamatnya. Jangan lupa juga bilang alamatnya ya sampai akhir. Oke? 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Oke, siap ya, kita hapus semuanya. Oh, tidak ada lagi. Oke, semuanya sudah terhapus, alamat pun sudah dihapus juga. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3, ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Oke, dihafal ya. Bu, masih ada pengumuman. Oke, pengumuman ya. Adik-adik, pengumuman ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai ya, dan juga tetap diadakan via Zoom jam 8 sampai jam 9. Nah, untuk minggu depan ya kita karena mau latihan ya terus-menerus untuk lagu Ayah, diharapkan semua adik-adik yang ada di Zoom juga bisa bergabung di gereja ya untuk tatap muka supaya kita bisa latihan sama-sama. Oke? Selanjutnya saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Nah, program sekolah minggu, latihan paduan suara untuk Hari Ayah. Nah, semua adik-adik didorong ya. Walaupun kita udah latihan di ibadah, tapi siang juga kita butuh latihan. Ya, kemarin hari Minggu hanya 3 orang ya. Jadi adik-adik jangan karena latihan jadi nggak semua semangat ya. Jadi ikut juga untuk latihannya di program sekolah minggu setiap sore jam 3 sampai 3.30, setengah jam saja ya. Nah, itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rukia ya. Oh. Iya. Oke. Selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Ada yang bisa feedback suara saya jelas apa enggak? Jelas lah, Ustaz. Terima kasih sayang. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hari-Mu yang kudus, hari Tuhan, hari Minggu. Kami anak-anak-Mu boleh ada di rumah Tuhan, boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh terus untuk hidup bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tahu bahwa sesungguhnya hanya untuk Mulah kami boleh hidup, bukan untuk diri kami sendiri. Tolong setiap kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar roh Tuhan yang menerangi setiap hati dan pikiran, supaya kami boleh mengerti, dan kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kecarian Lause selfie, belum ya? Oke deh. Ini kok jadi pas Lause Mega pas, tapi pas saya jadi terang banget. Oke, nggak apa-apa. Terang banget deh. Boleh. Boleh. Makasih, Lause Mega.
Oke, jadi makasih Lausea. Oke, sekarang kita melihat judul firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Kita merayakan perjamuan kudus. Rasanya nggak semua baca deh. 1, 2, ya. Kita merayakan perjamuan kudus. Ya. Jadi kita merayakan perjamuan kudus, itu yang mau kita pelajari hari ini. Ya anak-anak. Dan ini firman Tuhan yang mendasarinya. Markus 14, 12 sampai 26. Lalu 1 Korintus 11, 23 sampai 26 juga. Ya. Ini kita udah bacakan di Sabtu malam. Nah, fokus pelajaran hari ini tuh apa? Fokusnya adalah memahami mengapa Tuhan memberi umatnya perjamuan kudus. Jadi kita nanti akan tahu kenapa, untuk apa, ya. Nah, sekarang langsung mau nanya dulu sebelum kita ngomong yang lain-lain, kenapa kita menyembah Tuhan? Ya, hari ini kita ke sini untuk apa? Kita datang ke gereja Tuhan untuk apa? Untuk apa? Menyembah Tuhan. Untuk apa? Aduh, kalau nggak ada respon, nggak seru. Respon dong kalau dengar. Kita datang ke sini untuk apa? Ya, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Allah, hanya Allah yang layak disembah. Langsung mau kita baca sama-sama deh, 1, 2. Ya, karena hanya Allah yang layak disembah. Yang kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Berikutnya lagi, karena kita ingin menyenangkan Allah, sungguh ingin menyenangkan Allah ya. Karena kita ingin menghormati Allah. Oke. Selanjutnya masih ingat nggak? Ini pengulangan minggu lalu, Lause Dedi. Apa itu sakramen? Ada yang bisa jawab, apa itu sakramen? Nah, minggu lalu kita udah dikasih tahu sama Lause Dedi, sakramen adalah upacara simbolis agama Kristen dari rahmat Tuhan yang tidak nampak. Bingung nggak sih panjang-panjang begitu? Nah, supaya tidak bingung, Lause jelasin. Jadi begini, rahmat Tuhan yang tidak nampak itu apa? Contohnya ada anak kecil yang ngomong terus ya, jangan ngomong dong. Saya ngomong kamu denger ya. Giliran saya ngomong kamu denger. Oke? Nah, jadi rahmat Tuhan yang tidak nampak itu apa? Contohnya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kelihatan nggak? Kelihatan atau tidak? Di dalam hati. Nggak kelihatan kan? Jadi untuk menyatakan simbol bahwa saya percaya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya dibaptis. Itu simbolnya. Jadi dengan saya dibaptis, saya menunjukkan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya kepada Tuhan itu rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk percaya kepadanya. Ya, Tuhan membuat saya percaya kepadanya. Oke, selanjutnya, kalau saya dalam hati bersyukur sekali Tuhan Yesus sudah mati untuk saya di atas kayu salib. Itu kelihatan nggak? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Ya, saya dalam hati bersyukur atau tidak itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana saya menunjukkan bahwa saya bersyukur? Saya menunjukkan saya bersyukur dengan ikut perjamuan kudus. Nah, itu simbolnya ya, itu sakramen. Oke, sampai di situ paham? Paham lah ya. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini. Ini juga contoh yang sudah dari minggu lalu ya. Kalau kita menang undian mobil nih, kan nggak bisa mobil diserah terimakan, berat ya nggak? Jadi apa yang diserah terimakan? Kunci. Itu pun bukan kunci yang sebenarnya. Ini kunci-kunci ecek-ecek kata orang. Ya.
Jadi kunci raksasa yang diserah terimakan ini melambangkan bahwa kita menerima mobilnya. Ya, itu maksudnya. Jadi sakramen itu dengan dibaptis kita menyatakan bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Jadi dalam gereja ada 2 sakramen. Ya, minggu lalu sudah jelaskan sakramen baptisan. Dan sekarang kita mau lihat sakramen perjamuan kudus. Ya, dengan dibaptis kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan. Dengan perjamuan kudus kita menyatakan rasa syukur kita. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Menyediakan tempat untuk kita. Oke? Nah, jadi bagaimana kita menyembah Allah? Kita sudah belajar selama 3 bulan ini, 1 seri ini kita belajar tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Masih ingat kita tadi apa? Kita ada berdoa. Tadi siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa tadi? Lause Mega, pinter. Lause Mega yang pimpin doa tadi ya. Nah itu berdoa tadi itu kita sedang beribadah kepada Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Lalu tadi kita ada bernyanyi pujian nggak? Ada atau tidak? Masih ingat judul lagunya? Ada papaku, terus ada apa lagi? Suci, suci, suci. Hah? Iya, Yesus sayang padaku. Terus apa lagi? Semua pujian, bukan hanya yang kita nyanyikan di sini, tapi semua pujian itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, pujian Kristen, ya, pujian rohani, ya. Yesus disalib karena cinta saya. Ya, kita sedang menceritakan bahwa Tuhan Yesus disalib karena sayang kepada saya. Itu sedang menyembah Tuhan ya, bukan bernyanyi untuk didengar orang, tapi bernyanyi untuk Tuhan. Oke. Untuk didengar orang supaya dia percaya sih, maksudnya bukan untuk bernyanyi supaya didengar orang suaraku bagus, bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya orang mendengar dan percaya dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan kita. Oke, berikutnya ini apa nih? Pemberitaan firman. Seperti yang sekarang Lause lakukan, ya, menyampaikan firman Tuhan. Kalau kebaktian umum nanti Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke. Berikutnya ini apa ini? Persembahan. Tadi kita udah lakukan? Sudah, ya. Terus ini mengaku iman. Ya, pengakuan iman. Di gereja kita, di kebaktian umum kita tidak lakukan ini ya, tapi dimanapun nanti kita pergi, kalau ada gereja yang melakukan itu bagian dari ibadah, dari penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang minggu lalu apa nih? Iya, baptisan, sakramen baptisan yang menyatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Ya, kalau bayi dibaptis, bayinya ngerti nggak? Bayinya ngerti nggak? Enggak. Jadi yang bawa bayi dibaptis siapa? Papa mamanya, ya. Jadi iman papa mamanya yang membuat mereka membawa babynya dibaptis, ya. Oke, nah akhirnya kita sampai kepada pelajaran hari ini, perjamuan kudus, ya, sakramen kedua yang kita mau pelajari, perjamuan kudus. Nah, Paskah pertama itu terjadi kapan? Masih ingat nggak? Kapan peristiwa Paskah pertama? Paskah itu kan dirayakan. Nah, kenapa dirayakan? Ada kejadiannya, peristiwa pertamanya itu. Itu kapan terjadinya? Waktu Musa, apa yang dilakukan Musa sehingga membuat peristiwa itu dirayakan? Musa membawa bangsa Israel keluar dari mana? Dari perbudakan Mesir, ya. Jadi Tuhan menyuruh Musa bawa umatku keluar, ya. Itu kejadiannya adalah sekitar 1.300 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu peristiwanya, ya. Jadi pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, apa yang dilakukan? Mereka makan roti tidak beragi. Kenapa? Nah, karena mereka buru-buru mau keluar, ya. Ingat ya, Firaun mengeraskan hati. 9 wabah, 9
malapetaka, 9 wabah tidak berhasil membuat mereka mau melepaskan bangsa Israel, ya, masih bertahan, tidak boleh pergi, tidak boleh pergi, tidak boleh pergi. 9, ya, 1, 2, 3 sampai 9, mulai dari yang air menjadi darah sampai terakhir gelap gulita, 3 hari, tetap tidak boleh pergi, ya. Jadi Tuhan akan mendatangkan tulah ke-10. Jadi Tuhan suruh mereka siap-siap makan roti beragi, tidak beragi. Kenapa? Karena kalau mau makan roti yang beragi, pernah nggak lihat orang bikin roti? Itu kan harus dicampur, ditunggu dia naik kan. Diadon lagi, tunggu dia naik lagi kan. Itu makan waktu. Nah, mereka nggak punya waktu untuk itu, makanya rotinya tak dikasih lagi. Ya, roti tidak beragi seperti itu, bundar, lentur, lembut ya, bukan keras, bukan seperti kerupuk, bukan, tapi lentur, bisa diginiin. Oke? Nah, apalagi yang mereka lakukan pada Paskah yang pertama? Mereka menyembelih anak domba. Ya, menyembelih anak domba. Ada anak domba yang harus disembelih. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa. Jadi anak domba yang sudah disembelih itu mereka makan, mereka persembahkan sebagian mereka makan, lalu darahnya diambil. Darah anak domba itu diambil, dioleskan di ambang pintu. Ya. Kenapa? Karena malam itu malaikat Tuhan akan lewat. Semua anak sulung akan mati. Semua anak sulung, semua binatang yang sulung juga akan mati. Semua keluarga punya anak sulung, benar? Semua keluarga punya anak sulung. Jadi di setiap keluarga ada kematian, ya, ada yang mati. Jadi setiap keluarga akan mengalami duka cita. Oke? Nah, tapi kalau rumah yang ada darah anak domba disembelih, darahnya dioleskan, maka keluarga itu anak sulungnya tidak mati. Dengan demikian semua orang Israel anak sulungnya tidak mati, tapi semua orang Mesir, binatang mereka, anak sulungnya mati. Jadi itu yang terjadi ya, peristiwanya adalah mereka buru-buru mau keluar dari Mesir. Mereka makan roti tak beragi, mereka potong domba, lalu mereka keluar. Kenapa bisa keluar? Karena semua anak sulung mati. Tapi anak sulung orang Israel tidak mati, hanya orang Mesir yang mati. Termasuk anak sulungnya Firaun, ya, penerus tahta, putra mahkota juga mati. Oke? Nah, jadi itulah yang dirayakan. Jadi Paskah bagi orang Israel, Paskah bagi orang Yahudi adalah merayakan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu mereka rayakan terus, rayakan tahun kejadian itu, lalu tahun berikutnya dirayakan, tahun berikutnya dirayakan, tahun berikutnya dirayakan, sampai 1300 kemudian di zaman Tuhan Yesus. Peristiwa itu tetap dirayakan. Dan pada hari pertama perayaan roti tidak beragi ya, hari raya roti tidak beragi itu mereka rayakan 7 hari. Dan hari pertama mereka potong anak domba, mereka masih ingat terus peristiwa itu. Maka Tuhan di Yerusalem ini peristiwanya ya. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau mau kami persiapkan Paskah? Ya, kan kita mau rayain Paskah nih. Kemana dong kita mau rayain? Itu pertanyaannya murid-murid kepada Tuhan Yesus. Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan bilang, pergilah. Jadi nanti lihat ya, setiap tulisan miring yang tidak kelihatan Tuhan Yesusnya itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, itulah dia. Ya, jadi nanti kamu masuk kota, kamu lihat ada orang bawa kendi berisi air, kamu ikutin. Ya, ikutlah, katakan kepada pemilik. Jadi nanti kalau kamu ikutin dia, lalu dia akan masuk ke rumah kan? Nah, kamu juga ikut masuk ke rumah itu. Terus kamu ngomong sama pemilik rumah, Tuhan bertanya, ya, di mana ruangan untuk makan Paskah bersama murid-muridku? Itu yang ditanyakan. Ya. Dan orang itu akan menunjukkan kepada kamu suatu ruangan atas yang besar. Nanti kalau kalian sudah dewasa punya kesempatan pergi ke Israel, mungkin bisa mengunjungi tempat ini, ya. Namanya upper room, ya. Yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah Tuhan Yesus merayakan
perjamuannya yang terakhir kalinya ya. Melakukan makan malam bersama, sebenarnya begitu. Oke? Nah, disitulah kamu harus mempersiapkan Paskah untuk kita. Dan berangkatlah kedua murid itu. Setiba di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan, persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, jadi ada orang bawa kendi, mereka ikutin. Orang itu masuk rumah, mereka masuk rumah. Mereka ngomong sama yang punya rumah, di mana dong kami bisa rayakan ya? Tuhan pesan kami mau rayakan Paskah di mana? Dan orang itu bawa ke atas, ruangannya sudah siap. Luar biasa? Luar biasa. Ya. Nah, setelah hari malam, datanglah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ke-12 orang itu. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus duduk di situ. Nah, pada saat makan, apa yang Tuhan Yesus katakan? Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik. Seorang di antara kamu, jadi ada 12 murid, satu dari 12 itu akan menyerahkan aku, akan mengkhianati aku, akan menjual aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Jadi kita makan sama-sama nih, tapi salah satu dari kalian jual aku. Itu maksudnya perkataan ini. Maka sedihlah hati mereka, ya semua jadi sedih. Dan setiap orang berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Sampai Yudas juga berkata hal yang sama, bukan aku ya Tuhan. Ya. Munafik dia ya. Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Orang itu ialah seorang dari kamu, yang 12 ini. Orang yang celupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Ya. Jadi mereka begini loh, mereka zaman itu mereka makan roti, celupnya ke anggur, terus makan. Jadi anggur yang sama. Jadi maksudnya kita makan sepiring loh ya, makan bersama loh ya. Tapi kamu jual saya, kamu hianati saya. Oke. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Anak manusia ini siapa? Siapa anak manusia? Tuhan Yesus sendiri ya. Yang anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri. Anak manusia memang akan pergi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya celakalah Yudas Iskariot yang menyerahkan Tuhan Yesus. Ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, bersyukur maksudnya ya. Lalu dia memecah-mecahkan rotinya dan memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Lalu, sesudah itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia mengambil cawan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Oke? Dan apa kata Tuhan Yesus? Inilah darahku. Mari kita baca. 1, 2, ya. Inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yang ini langsung mau kita baca juga deh. 1, 2, ya. Ambillah, inilah tubuhku. Ya, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus serahkan tubuhnya, darahnya mengalir untuk banyak orang, untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan makan lagi, tidak akan minum lagi pokok anggur ini, sampai aku meminumnya kapan? Dalam kerajaan Allah. Maksudnya aku tuh tidak akan makan. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus katakan? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan disalibkan. Ini nubuat tentang kematiannya.
Ya, maka mereka menyanyikan lagu pujian, lalu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Dan ternyata keesokan hari itu masih jam 3 pagi loh, Tuhan Yesus sudah ditangkap. Ya. Tuhan Yesus sudah ditangkap. Ini setelah peristiwa ini masih ada peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu datanglah Yudas, cium dia dan tangkap. Ya, kasih tanda orang yang aku cium itu dia. Ya, ciuman pengkhianatan. Oke. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, dipakukan di atas kayu salib. Darahnya mengalir, tubuhnya hancur. Untuk apa? Menggantikan dosa kamu dan saya. Kita yang berdosa, kita yang harusnya ke neraka, kita diperbudak oleh dosa. Dosa itu memperbudak loh ya. Orang yang berdosa terus mau berdosa. Dosa yang sama diulang-ulang. Dia mati, mari kita baca 1-2 ya. Dia mati, dikubur, bangkit, dan berjanji akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan. Kedatangan Tuhan yang kedua akan penuh dengan kemuliaan. Dia akan datang sebagai raja. Nah, masih ingat Paskah? Paskah orang Yahudi itu apa? Merayakan apa? Mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Ya, itu perayaannya. Merayakan mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Sampai sekarang orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus masih merayakan. Ya. Selain itu, terus apa yang harus dikorbankan supaya mereka selamat? Apa? Apa yang harus disembelih? Hai. Luis. Ya, anak domba harus disembelih supaya orang Israel selamat. Jadi sampai sekarang mereka masih lakukan itu untuk mengingat, ya. Sekarang kita mau lihat Paskah. Paskah apa yang kita rayakan? Apa yang kita rayakan? Tuhan melepaskan orang Kristen dari perbudakan dosa. Jadi kalau orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, orang Kristen dilepaskan dari perbudakan dosa. Orang Israel menyembelih anak domba, orang Kristen Tuhan Yesus mati bagi kita. Anak domba Allah yang mati bagi kita. Oke? Ya. Jadi setelah peristiwa Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, mati, bangkit, maka kita tidak rayakan lagi peristiwa dilepaskan dari perbudakan Mesir. Yang kita rayakan adalah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit ini. Itu yang kita rayakan setiap Paskah. Ngerti? Jelas? Ya, kita lanjut. Nah, jadi perjamuan kudus yang kita lakukan itu adalah mengenang perjamuan terakhir, makan malam terakhir yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya. Itu yang kita lakukan. Jadi perjamuan kudus adalah mengenang perjamuan terakhir Tuhan bersama murid-muridnya. Karena di situ Tuhan katakan, ini tubuhku, ini darahku. Ya. Dan kita mau bersyukur bahwa Tuhan mau menyerahkan hidupnya untuk kita, sehingga kita bisa ke surga. Nah, roti perjamuan kudus melambangkan apa? Tadi Rasul sudah sebut. Roti perjamuan kudus melambangkan apa? Mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan untuk kita. Itu roti perjamuan kudus. Ya. Anggur perjamuan kudus melambangkan apa? Darah Tuhan Yesus, ya, yang sudah tercurah untuk mengampuni kita. Jadi, arti perjamuan kudus bagi saya, nomor 1 kita baca bersama-sama. Saya adalah anggota keluarga Allah, karena Tuhan Yesus telah mati bagi saya. Itu arti perjamuan kudus untuk kita. Yang kedua, 1-2 ya. Saya percaya akan janji Allah bahwa Ia akan datang kembali. Ya, itu artinya
ketika kita merayakan perjamuan kudus. Yang ketiga, kita harus mengijili ya, memberitakan Injil. Maukah kamu juga, mari 1, 2 ya. Maukah kamu juga percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan? Ya, itu beritanya ya. Oke, kapan saya boleh ikut? Siapa di sini yang sudah ikut perjamuan kudus? Yang sudah ikut? Angkat tangan tinggi-tinggi. Masih mute, Rosa. Sudah? Ya. Jadi kapan saya boleh ikut perjamuan kudus? Kapan? Kok nggak mau ya? Oke. Nah, itu syarat pertama saya harus sungguh-sungguh percaya. Ya. Ada 2 syarat. Syarat kedua, saya harus dibaptis atau disidi. Ya. Kalau yang waktu kecil baby sudah dibaptis, maka tunggu disidi. Kalau yang waktu kecil belum dibaptis baby, berarti tunggu dibaptis dewasa. Gereja kita minimal usia 16 tahun baru bisa ikut. Ikut kelas katekisasi, lalu ikut dibaptis atau disidi. Setelah itu boleh ikut perjamuan kudus. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau yang baptis bayi? Boleh nggak? Nggak boleh ya, karena waktu baptis bayi itu nggak ngerti, makanya nggak boleh. Tunggu dewasa, tunggu ngerti, tunggu 16 tahun. Ya, tahun ini yang ikut Joseph sama Matius ya, di antara kita ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Apakah boleh pas perjamuan kudus nih, kita duduk sama papa mama, lalu papa mama ambil roti, ambil anggur, minta sedikit, boleh nggak? Hah? Setiap anak kecil punya masalah ini. Dulu anak saya kecil juga begitu. Waduh, pusing saya. Ya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mari kita baca sama-sama apa kata Tuhan. 1, 2 ya. 1 Korintus 11 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Tidak sedikit yang meninggal. Ya, maksudnya gini loh, waktu perjamuan kudus itu kan kita merayakan peristiwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di perjamuan terakhir, lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Itu yang kita rayakan dan itu yang kita syukuri dalam hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mati bagi saya. Tapi anak kecil emang ngerti, anak kecil nggak ngerti. Ya, jadi kalau yang makan tanpa mengakui tubuh Kristus itu mendatangkan hukuman. Hukumannya apa di sini dikatakan di zamannya para rasul ya, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mati. Maksudnya ini serius, nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap sepele, nggak boleh dianggap main-main. Ya, oke. Jadi jangan minta lagi, kalau ada yang suka minta, jangan minta lagi sama papa mama. Oke. Terus ada yang bilang, oh harus ikut perjamuan kudus, nanti sakit kamu sembuh. Benar? Benar? Salah, sesat. Ya, sesat. Ini ajaran sesat. Perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia kita mengingat Tuhan Yesus mati untuk saya. Tapi bukan untuk menyembuhkan penyakit saya, bukan. Untuk mengampuni dosa saya. Oke? Jadi kalau ada gereja yang bilang, oh itu kalau kamu ikut nanti penyakitmu sembuh, itu salah, itu sesat, jangan ikuti. Oke? Oke?
Berikutnya lagi ada yang bilang, oh nanti waktu perjamuan kudus itu rotinya itu sungguh-sungguh berubah jadi tubuh Tuhan Yesus. Lalu anggurnya itu sungguh-sungguh berubah jadi darah Tuhan Yesus. Benar? Sesat. Ya, itu sesat. Oke. Nah, jadi walaupun kita belum boleh nih ikut perjamuan kudus nih, kalau ikut kebaktian, ikut bersama papa mama, kita tetap bisa ikut bersyukur kok dalam hati buat kita yang sudah mengerti ya. Kita boleh bersyukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Puji Tuhan, saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita ya. Karena Tuhan murah hati kepada kita, maka kita bisa percaya kepada Tuhan. Oke? Walaupun belum boleh ikut, kita bersiap-siap menunggu kapan ya, saya mau ikut katekisasi 16 tahun, sekarang berapa, sekarang umur saya berapa, oh 5 tahun lagi, oh 3 tahun lagi, oh 1 tahun lagi, saya mau ikut katekisasi, saya mau dikukuhkan imannya, lalu saya mau ikut perjamuan kudus. Kita bisa bersiap-siap dan jangan menunda-nunda. Kalau sudah waktunya, sudah 16 tahun, ikut, jangan nggak dululah tahun depan, jangan lakukan itu ya. Kita harus menunggu-nunggu, menanti-nantikan kapan saya boleh ikut bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Oke? Nah, lalu saya juga ingin teman-teman saya bisa percaya Tuhan Yesus. Kita mau bawa teman kita. Kalau kita tidak punya kemampuan, kita merasa saya tak bisa ngomong, kita ajak teman kita ke sekolah ini. Biar mereka juga mendengar dan percaya dan bisa ke surga bersama-sama dengan kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia, mati, dikubur, bangkit, dan naik ke surga. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup untuk Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami menginjili, memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan setiap kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.